Prophet, please help. Send someone to find me. Sir, slow down. 5 million money tonight, 9 p.m. I'm a food service worker at FOB Anaconda. Please. Halo Rebahaners, balik lagi sama ONB Movie. Kali ini ONB Movie akan membahas sebuah alur film yang bakal bikin kita engap ketika menonton aksi Ryan Reynolds yang berjuang mempertahankan hidupnya dari dalam sebuah peti mati yang dikubur di dalam tanah oleh sekelompok teroris. Film asal Spanyol yang berjudul Buried ini sukses menyita perhatian para penonton. Mengisahkan seorang pria bernama Paul di mana ia bekerja sebagai seorang pekerja kontraktor yang menjalankan tugas di wilayah konflik di Irak. Masalah besar menemuinya ketika ia terbangun dan merasakan hal aneh, suasana gelap dan ruangan yang sempit bahkan nyaris tak ada ruang untuk bergerak. Ketika tersadar rupanya ia berada di dalam sebuah peti mati yang terkubur di dalam tanah. Nah, gimana cerita selengkapnya? Yuk langsung simak alur cerita film Buried. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Send someone to find me. Sir, slow down. What is your name? It's Paul Conroy. Okay, Mr. Conroy. Film dibuka dengan seorang pria bernama Paul. Ia berteriak minta tolong karena mengetahui keadaan gelap, engap dan juga sempit di sekitarnya. Dengan korek api yang ada di tangannya, ia mencoba mencari apa yang bisa ia gunakan untuk bisa keluar. Pada akhirnya Paul bisa membuka pengikat tangannya menggunakan paku yang tertancap di peti tersebut. Dengan nafas terengah-engah ia mencoba tenang dan menemukan sebuah telepon genggam, obat penenang yang memang ia bawa sebelumnya, dan sebotol whisky. Lalu ia mencoba menghubungi telepon darurat 911 dan menceritakan apa yang ia alami. Ia pun tak tahu di mana ia berada saat itu. Yang ia ingat adalah ketika Paul bekerja sebagai supir kontraktor di Irak, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang hingga pingsan. Paul bercerita jika ia terkubur di sebuah peti mati di wilayah Irak. Setelah berbicara panjang lebar dengan beberapa pertanyaan, rupanya Paul menelpon telepon darurat yang berada di wilayah Youngstown, Ohio, Amerika. Diketahui jika wilayah Ohio, Amerika dengan Irak jaraknya cukup jauh, jadi pihak 911 tidak bisa membantunya. Dengan daya baterai yang tersisa di ponsel tersebut, ia kemudian menghubungi istrinya bernama Linda yang kebetulan tak berada di rumah. Paul pun meninggalkan sebuah pesan suara untuk Linda agar bisa mencari bantuan dan menemukannya. Tak berselang lama, Paul juga berusaha menghubungi perusahaan tempatnya bekerja sebagai supir truk. Setelah pembicaraan dengan operator, ia pun terhubung dengan seorang direktur personalia. Di sana Paul menceritakan kembali apa yang terjadi dari awal hingga ia terkubur. Tapi di tengah penjelasannya, tiba-tiba sinyal menghilang. Itu membuat Paul marah dan merasa putus asa. Saat ia ingin menyerah, Paul kembali mencari nomor yang bisa ia hubungi. Dan ternyata nomor tersebut ialah nomor seorang pria yang telah mengubur Paul di dalam peti. Pria dalam telepon tersebut berkata jika Paul ingin bebas, maka ia harus menyiapkan imbalan sebesar $5 juta kepada kedubes Amerika. Itu pun waktunya hanya sampai jam 9 malam. Alasan pria tersebut mengubur Paul hidup-hidup dikarenakan Paul adalah seorang warga Amerika yang dianggap sebagai musuh Irak. Tak hanya sampai di situ, Paul mencoba mengingat nomor yang sekiranya bisa ia hubungi. Teringat satu nomor mantan kekasihnya bernama Donna. Donna justru merasa jika Paul tengah mengerjainya, cara Paul tidak pernah lagi menghubunginya. Dengan nada marah, Paul meminta Donna untuk memberikan nomor kedutaan Amerika di Irak. Donna menutup teleponnya. Selang beberapa menit, Paul yang berhasil mengatur emosinya ini menghubungi Donna lagi. Ia meminta maaf dan sekali lagi meminta mantannya tersebut untuk mencari tahu nomor kedutaan Amerika yang berada di Irak. Dan benar saja ketika Donna mau memberikan nomor kedutaan tersebut, akhirnya Paul berhasil terhubung ke sana. Paul menceritakan kembali yang terjadi, namun sayangnya pihak kedutaan menolak memberikan $5 juta. Justru Paul dihubungkan kepada seorang komandan tentara yang bertugas di Irak bernama Dan Brenner. Komandan tentara tersebut rupanya telah mengetahui kondisi Paul saat itu.
Ia juga berkata jika Paul dikubur tidak terlalu dalam karena masih ada sinyal masuk. Selain itu, ia juga menyarankan agar Paul mencari petunjuk di dalam sana. Tak lama, pria Irak kembali menelpon dan ketika itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat Paul mengatakan jika pihak kedutaan menolak untuk menebusnya $5 juta, pria Irak itu pun meminta Paul untuk membuat sebuah video pernyataan dan ia harus mengirimkan ke kedutaan untuk meminta imbalan $1 juta saja. Pria Irak tersebut rupanya telah menyiapkan semuanya dari awal. Paul harus menemukan sebuah catatan yang ada di kantong celananya bersama strike light dan peralatan lain untuk membuat video. Dengan baterai yang hampir habis, Paul berusaha memberikan nomor pria Irak tersebut kepada Dan Brenner, selaku komandan tentara. Berita baik pun terdengar ketika Dan Brenner mengatakan jika temannya akan berusaha secepat dan sebaik mungkin untuk menemukannya. Dan Brenner juga berkata, jika kasus seperti Paul ini sering terjadi, itu hanya aksi dari sekelompok kriminal yang suka meminta tebusan dan semua korbannya adalah orang Amerika. Di sana Dan Brenner juga berkata ada seorang mahasiswa Amerika yang selamat bernama Mark White. Baru akan bernafas sedikit lega, pria Irak itu kembali menelpon dan meminta Paul untuk membuat video saat itu juga. Merasa stres, panik, dan sangat tertekan, akhirnya Paul meminum obat penenang dan ia pun tertidur. Namun sebelumnya, Paul telah menelpon ibunya dan mengatakan jika ia sangat mencintai ibunya. Berharap balasan yang sama, namun sang ibu justru lupa jika ia memiliki anak bernama Paul. Paul merasa sangat sedih, ditambah lagi dengan Paul mendapatkan kiriman MMS dari pria Irak, di mana foto itu berisi foto seorang wanita yang tengah disekap bernama Pamela. Rupanya wanita tersebut ialah teman dekat Paul yang satu kerjaan dengannya. Pria Irak tersebut mengancam jika Paul tidak membuat video itu, maka Pamela akan dibunuh. Setelah efek dari obat penenang itu mulai menghilang, Paul terbangun karena ada sesuatu yang merayap di celananya. Sontak saja Paul terkejut, rupanya itu adalah seekor ular. Dalam keadaan panik, Paul mencoba mengusir ular tersebut dengan menyiramkan whiskey dan membakarnya. Ular itu pun pergi dari lubang celah peti tersebut. Kemudian telepon kembali berdering, namun sayangnya Paul tidak bisa mengangkatnya karena sibuk menutup celah lubang agar ular itu tidak bisa masuk lagi. Saking paniknya, botol whisky pun tumpah dan api semakin besar. Walaupun pada akhirnya api bisa dipadamkan dengan korek api yang harus ia relakan juga. Keadaan di sana pun semakin gelap. Paul terus mencoba untuk keluar dari sana dengan mencongkel-congkel peti dengan sebuah pisau. Tiba-tiba pria yang menguburnya tersebut mengirim sebuah video di mana video tersebut berisi Pamela yang telah tewas ditembak. Ia pun merasa sangat frustasi dan putus asa sampai ia berpikir untuk bunuh diri dengan menyayatkan pisau ke lehernya. Namun bayangan anak laki-laki Paul menggagalkan niatnya itu. Paul kembali menghubungi Dan Brenner dan berkata jika ia membohonginya. Dan Brenner membantah jika itu semua karena pasukannya telah mencari lokasi di mana Paul berada. Ia pun berkata jika video yang Paul kirimkan saat ini tengah beredar luas di stasiun televisi. Komandan tentara itu pun mengatakan jika pasukannya sudah dekat dengan posisi Paul saat itu. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang mengakibatkan banyaknya pasir yang masuk ke dalam peti. Paul yang sigap menyumbat lubang tersebut seketika telepon berdering dan rupanya itu adalah HRD tempatnya bekerja. Paul menuntut tanggung jawab perusahaan karena peristiwa ini terjadi saat Paul tengah bekerja. Ternyata pihak HRD mengatakan jika Paul telah dipecat dari perusahaan sebelum peristiwa tersebut. Jadi pihak perusahaan tidak bisa berbuat apapun dengan yang dialami oleh Paul. Begitu juga dengan asuransi dari perusahaan yang tidak bisa dicairkan karena Paul masih hidup saat ia dipecat. Karena Paul telah menjalin hubungan dengan Pamela selaku rekan kerjanya. Karena itu melanggar kebijakan dari perusahaan. Keadaan Paul semakin memburuk ketika pasir semakin banyak memasuki peti dan waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam dan ditambah lagi dengan baterai HP yang hampir habis. Tak berselang lama Dan Brenner kembali menelpon. Ia berkata jika pasukannya telah menyerang lokasi penculik tersebut dan berpikir jika pria yang menculik Paul ikut tewas di sana. Paul pun semakin bingung karena jika pria tersebut tewas, maka lokasi Paul saat ini pun tidak bisa ditemukan. Mengetahui keadaan tersebut, Paul pun hanya bisa pasrah.
Ia pun kemudian membuat sebuah video yang ditujukan untuk istrinya dan juga anak laki-lakinya. Paul meminta maaf pada istrinya karena ia merasa belum bisa menjadi suami yang baik. Sesaat setelah itu, pria yang menculik Paul itu pun rupanya masih hidup dan menelpon Paul. Pria tersebut meminta agar Paul membuat video sekali lagi dengan memotong jarinya agar pihak kedutaan cepat mengirimkan uang. Bukan hanya itu, pria tersebut juga mengancam akan membunuh seluruh keluarga Paul jika ia tidak segera membuat video tersebut. Paul pun mencoba menghubungi istrinya dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Namun semua itu sia-sia karena Linda tak mengangkat teleponnya. Tak ada cara lain, akhirnya Paul pun kembali membuat video dengan memotong jarinya. Dia pun pingsan karena kehilangan banyak darah. Saat Paul sadar karena telepon dari Dan Brenner, komandan tentara tersebut mengatakan jika ia akan segera selamat karena pasukannya telah menemukan markas para penculik dan menemukan lokasi orang-orang Amerika yang telah dikubur. Saat telepon itu berlangsung, Linda tiba-tiba menelpon Paul dengan suara panik. Paul menenangkan istrinya dengan berkata jika ia akan segera selamat dari sana. Saat pasir semakin lama akan menimbun tubuh Paul, Dan Brenner menelpon dan berkata jika sedikit lagi petinya telah ditemukan. Merasa lega dengan hal tersebut, ternyata Dan Brenner meminta maaf jika penculik mengirim lokasi yang salah. Pria penculik itu mengirimkan lokasi peti mati Mark White, bukan peti mati Paul. Rupanya Dan Brenner telah membohonginya. Jadi sebenarnya orang Amerika yang diculik dan dikubur itu tidak pernah ada yang selamat. Mengenaskannya, ending di film ini ialah Paul yang pada akhirnya terkubur hidup-hidup. Dan film pun selesai. Nah, Rebahaners, itu tadi alur cerita film Barnett. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.